Ada banyak faktor yang membuat orang tenar. Misalnya, jumlah orang yang tahu nama mereka atau orang yang kumpul dengan mereka atau hal-hal yang telah mereka lakukan. Ya, atau kamu bisa lihat jumlah pengikut Instagram mereka. Seperti misalnya, pengikut Instagramku lebih banyak daripada band. Oke, Aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu, tapi... kalau itu cuma contoh, maka pengikut Pikachu 100.000 lebih banyak dibandingkan Jason. Jadi, Kau tahu, aku sedang memikirkan itu bukan contoh yang bagus. oke. Orang tak lagi pakai Instagram. Itu sih kamu, kurasa Itu orang ketinggalan pakai zaman. kok. Dan, kamu pakai Instagram? Ya, Dan pakai, aku Oke, pakai. oke. Jika kamu memikirkan setiap orang yang pernah hidup, Yesus Kristuslah yang paling dikenal. Saking tenarnya, namanya sampai dipakai untuk menyerapah. Kita tidak memakai nama orang lain untuk menyerapah. Benedict Cumberbatch. Taylor Swift, Justin Bieber, panas. Pikachu. Coba pikir sebentar, kehidupan Yesus secara harfiah telah membagi sejarah. Kalender kita didasarkan pada hidupnya, sejarah dibagi menjadi dua era utama. Sampai sekarang, kita memakai istilah SM dan AD. SM untuk sebelum Kristus, AD untuk Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita. Pengaruhnya sulit untuk dilewatkan. Lebih banyak lagu pujian, lukisan, buku tentang Yesus dibandingkan orang lain. Majalah Time menyebutnya sosok yang terpenting dalam sejarah. kurasa seluncur salju. Dan aku ingin ada di salah satu sitkom. Dan aku bisa membuat anak-anak tersenyum. Penemuan teknologi terbesar selanjutnya. Aku ingin menjadi Steve Jobs kedua. Penyanyi. Aku ingin menjadi penyanyi terkenal. Bisa bertemu dan berteman dengan Beyonce. Desainer busana, pastinya. Salto. Karena aku tidak bisa salto. Ingin terkenal dengan salto? Ingin bisa mencicipi makanan dan tahu dengan tepat bahan apa yang dipakai seperti ahli makanan. Aku tak ingin terkenal, sungguh. Oke, bukan uang. Dengan bagaimana aku ingin terkenal? Pertanyaan bagus. Menjadi penari terbaik. Tampil di Broadway. Pemain bisbol. Dengan pesona yang aku punya. Apa kabar kita lagi sedang ke Israel sekarang? Kudengar makanan di Israel enak-enak. Dan itu dulu tempat Yesus tinggal. Itu alasan utama kami Itulah pergi. kenapa kami pergi. Jika kita dapat makanan yang enak, itu pasti Keren. menyenangkan. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kita bicara banyak soal Yesus. Pertama, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah pusat iman Kristen. Kebangkitan Yesus tidak hanya menyatakan bahwa Allah ada, tapi bahwa Allah harus bisa dilihat dan dipahami melalui kacamata Yesus. Jadi, siapa Yesus? Apa bukti sejarah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitannya? Ketika menanyakan eksistensi Yesus, semua sejarawan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus hidup. Yesus lebih banyak disebut dalam sastra kuno dibandingkan Tiberius Caesar, penguasa kekaisaran Romawi kala itu. Sejarawan abad pertama bernama Josephus, yang bukan orang Kristen sendiri menggambarkan Yesus sebagai orang bijak, guru dan pembuat keajaiban. Yesus juga disebut oleh sejarawan lain seperti Tacitus dan Suetonius. Jadi, ada bukti di luar perjanjian baru bahwa Yesus dulu tinggal di Israel. Tapi kebanyakan bukti tentang perkataan dan perbuatan Yesus berasal dari laporan para saksi mata yang tertulis di perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kumpulan kitab dan surat yang membentuk sebagian Alkitab. Alkitab terbagi menjadi perjanjian lama yang ditulis sebelum Yesus lahir dan perjanjian baru yang ditulis setelah kelahirannya. 4 kitab yang disebut Injil ditulis khusus tentang kehidupan Yesus dari keterangan para saksi mata. Tentu saja perjanjian baru ditulis dulu sekali. Jadi kita boleh bertanya bagaimana kita tahu apa yang kita miliki saat ini tidak berubah selama bertahun-tahun. Kita bisa mengetahui jawabannya melalui sains bernama kritik tekstual. Peter dan JC akan jelaskan cara kerjanya. Oke, kritik tekstual bekerja dengan membandingkan naskah kuno untuk menemukan penggunaan kata asli. Pada dasarnya, makin banyak salinan naskah dan makin mendekati tanggal naskah asli, makin yakinlah kita. Misalnya, Herodotus dan Thucydides adalah sejarawan kuno yang menulis di abad ke-5 SM.
Salinan awal yang kita punya berasal dari sekitar tahun 900 Masehi. Terpaut 1300 tahun lebih dan kita hanya punya 8 salinan tulisan mereka. Namun, tidak ada cendekiawan klasik yang ragu bahwa tulisan-tulisan ini sesuai dengan salinan aslinya. Dan ini adalah kasus yang serupa dengan banyak karya kuno lain juga. Misalnya, sejarah Romawi Livy terpaut 900 tahun dengan 20 salinan. Perang Gallik Caesar terpaut 950 tahun dengan 9-10 salinan. Tacitus terpaut 1000 tahun dengan 20 salinan saja. Lalu ada perjanjian baru dengan rentang jarak yang lebih pendek. Ditulis antara tahun 40 hingga 100 Masehi. Naskah terawalnya ditulis di awal tahun 130 Masehi dengan 5309 naskah berbahasa Yunani, 10.000 berbahasa Latin, dan 9.300 berbahasa lainnya, menjadikan perjanjian baru sepenuhnya unik di antara kitab kuno lainnya. Kritikus teks F.J.A. Hort berkata begini, dengan bukti yang lengkap dan beragam, teks perjanjian baru berdiri sebagai kebenaran mutlak di antara tulisan-tulisan prosa kuno lainnya. Jadi, kita bisa meyakini apa yang tertulis dalam perjanjian baru. Yang kita tahu dari dalam dan luar perjanjian baru ialah Yesus adalah orang Yahudi, lahir di Israel di abad pertama. Dia hidup seperti kita, makan, tidur, tertawa, dan menangis. Dan dia mungkin pernah berjalan dekat sini. Banyak orang sekarang ini berkata, oke, dia pernah tinggal dan mungkin dia guru religius besar, tapi tidak lebih dari itu. Tapi ada banyak bukti bahwa Yesus lebih dari sekedar guru religius hebat. Bukti pertamanya adalah apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri. Oke, jadi apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri? Ketika para pemuka agama lain berkata, ini yang benar, Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan ketika yang lain katakan, inilah cara agar hidupmu berkelimpahan, Yesus berkata, akulah hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Maksudnya adalah, akulah yang bisa memuaskan lapar rohani hatimu. Kita semua memikul rasa bersalah, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, jika kamu menerimaku, kamu menerima Allah. Jika kamu menyambutku, kamu menyambut Allah. Dan jika kamu melihatku, kamu melihat Allah. Di dalam inti kekristenan ada pesan pengampunan. Pada banyak kesempatan Yesus berkata kepada orang-orang, dosa-dosamu telah diampuni. Pertanyaan ini membangkitkan amarah para pemuka agama saat itu karena mereka tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dengan berkata begitu, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Satu dari banyak klaim langsung yang dibuat Yesus tertulis di Injil Yohanes. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ketika para pemuka agama dengar itu, marahlah mereka dan hendak merajam dia. Sebelum mereka melakukannya, Yesus berkata, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Orang-orang di sekeliling dia yang mendengar dan menentang dia berkata, engkau mengaku sebagai Allah. Membuatku memikirkan perkataan Bono ketika ditanya soal Yesus. Sebentar, Bung. Kurasa tidak semua tahu Bono. Bono? Dia vokalis U2. Orang-orang tahu bahkan dia. Hanya orang-orang muda mungkin yang lebih tua seperti kamu dan Timmy tahu, tapi yang lebih muda seperti Dan. Kamu tahu Bono? Oh. Ya. Kamu lihat? Itu orang yang terus dibicarakan Ben kan? Nah itu. Dia tidak tahu. Bono pernah ditanyai dalam wawancara tentang keyakinannya dalam Yesus. Kata si reporter, Kristus sejajar dengan para pemikir hebat dunia atau para guru religius yang baik. Tapi anak Allah, bukannya itu sedikit berlebihan? Jawab Bono, aku pikir kamu tidak bisa berkata dia pemikir hebat atau filsuf, karena sungguh dia kesana kemari dan berkata dia Mesias. Itulah kenapa dia disalib. Dia disalib karena dia mengaku bahwa dia anak Allah. Jadi menurutku, dia adalah anak Allah atau dia hanya orang gila. Dan hal itu sulit diterima bila jutaan nyawa, setengah bumi, hampir selama 2000 tahun telah tersentuh hidupnya dan terinspirasi oleh orang gila. Aku tidak percaya. Dia ada sejak dulu. Aku tidak tahu banyak soal kekristenan. Mungkin karena perkataannya seperti ajarannya. Kurasa karena menjadi martir demi tujuan tertentu. Karena pengorbanan yang orang-orang perbincangkan. Karena diceritakan dan diritualkan selama berabad-abad. Karena orang menulis buku tentang dia. Aku tidak pernah menganggap ia terkenal. Ia terkenal? Dia lumayan terkenal. Semacam nabi ideal yang ada di banyak agama dan keyakinan di seluruh dunia.
Dia orang yang mengampuni seluruh dosa kita. Dia mati di salib demi kita, ya. Karena hanya Dia yang mengalahkan kematian. Karena dia menyembuhkan banyak orang. Sandal. Sandal? Sandal yang keren. Kurasa ada hubungannya dengan penyebaran kekristenan yang agresif. Tokoh yang banyak orang yakini. Mungkin karena itu dia tenar. Apa kabar? Kita kembali ke bus dan kita menuju Nazaret. Sudah berubah banyak, tapi tempat Yesus dulu bertumbuh. Sangat keren. Kita harus cari tempat untuk makan. Oh iya, sudah pasti kita akan cari makanan. Teman-teman, kita akan beli Perjalanan yang panjang. Ini update-nya. Kami telah menemukan tempat untuk makan dan syuting lanjutan. Kru ada di belakang. Ada makanan di belakang. Kesukaan Ben. Bakal seru jadi. Ketika kamu memperhatikan semua perkataan Yesus tentang dirinya, jelas sekali dia membuktikan bahwa dia memang sesungguhnya orang yang identitasnya adalah Allah. Ini pertanyaan yang serius dan perlu diuji. Jadi, mari lihat bukti pendukungnya. Hal pertama yang kamu tahu ketika membaca tentang Yesus adalah hidupnya penuh keajaiban. Dia mengubah air menjadi anggur saat berada di sebuah pernikahan, memperbanyak makanan demi ribuan orang, serta menyembuhkan orang sakit. Kami bersama kru hari ini akan jadi hari yang bagus. Kami sangat menantikannya. Itu Danau Galilea. Danau Galilea tepat di sana. Lebih besar atau lebih kecil dari dugaanku, entahlah. Ribuan orang berkumpul di bukit ini mendengarkan Yesus memberikan salah satu ajaran yang paling terkenal, khotbah di atas bukit. Dia berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu." Ajaran Yesus telah menjadi dasar di seluruh budaya dan peradaban Barat. Banyak hukum yang ada saat ini berasal dari apa yang diajarkan. Setelah 2000 tahun, tidak berubah. Salah satu momen favoritku tentang hidup Yesus tertulis dalam Perjanjian Baru oleh teman Yesus, Matius. Seorang kusta yang mendatangi Yesus minta kesembuhan. Kusta adalah penyakit ganas, merusak ujung-ujung syaraf dan menyebabkan putusnya anggota badan. Penderita kusta dulu sering diperlakukan sebagai buangan karena orang lain takut dekat-dekat mereka. Saking putus asanya, pria ini berlutut memohon Yesus menyembuhkan dia. Yesus mengulurkan tangan dan menyentuh pria itu. Orang lain tak akan mau berbuat begitu. Seketika itu juga, kustanya lenyap. Ini adalah gambaran besar karakter Yesus. Tak hanya bisa menyembuhkan, Yesus mau menyentuh pria itu di mana orang lain tak akan menyentuhnya. Yesus menghabiskan waktu bersama orang-orang yang terbuang dari masyarakat dan dia tidak membiarkan pendapat orang mengendalikan tindakannya. Dia berteman dengan orang-orang yang tersisihkan dan orang-orang yang nampaknya tidak berhak mendapatkan kasih Allah. Majalah Time menyebut dia lambang ketulusan, tidak egois, dan kasih paling teguh dalam sejarah peradaban masyarakat Barat. Oke, sumber informasi utama kita tentang Yesus memang ada di Perjanjian Baru. Tapi ada juga rujukan kepada Yesus dalam Perjanjian Lama. Bukti lanjutan yang akan kita lihat, pengenapan Yesus pada nubuatan Perjanjian Lama, hal spesifik tentang hidup Yesus yang dinubuatkan sebelumnya. Tidak pernah dalam sejarah ada orang yang hidupnya tertulis dalam kumpulan buku sebelum lahir. Yesus mengenapi lebih dari 300 nubuatan Perjanjian Lama, seperti tempat dia bertumbuh atau keluarganya. Pada satu kesempatan, dia mengenapi 29 nubuatan sekaligus dalam sehari. Setelah mendengar itu, kamu mungkin berpikir, mungkin Yesus hanya seorang penipu yang sengaja menipu orang. Bisa jadi dia sudah baca seluruh nubuatan itu dan melakukannya. Tapi ada dua masalah mengenai teori itu. Masalah pertama adalah banyaknya jumlah nubuatan yang dia telah genapi. Dan kedua adalah fakta bahwa kalau secara manusia, dia tak punya kendali atas banyak hal ini. Faktanya, ada berbagai nubuatan mengenai detil cara dia akan mati, tempat penguburannya, bahkan tempat lahirnya. Tersebarlah kabar soal Yesus, pesan pengampunannya, kasihnya bagi para orang yang terbuang, serta mujizatnya. Orang-orang berdatangan melihat dia, terancam oleh ketenarannya, para pemimpin agama dan politik masa itu berencana menangkap dan membunuhnya. Mereka menyerahkan dia dan mengadilinya sebagai pemberontak yang melawan Romawi. Gubernur Romawi Pontius Pilatus menginterogasi Yesus dan tak bisa menemukan kesalahannya. Tapi karena banyaknya tekanan dari orang-orang yang ada di sana, Pilatus menyerah dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka memaku tangan dan kakinya.
dan menggantungnya di salib bersama penjahat di sisi kanan dan kiri. Dia dinyatakan mati oleh algojo Romawi. Jasadnya diturunkan dari salib dan diletakkan di sebuah makam di luar Yerusalem. Tapi seperti yang Perjanjian Baru nyatakan, kisah hidup Yesus tidak berakhir sampai itu. Kurasa orang menganggap Yesus sebagai orang berambut panjang seperti di film-film. Dengan sandal dan jubah. Orang berjenggot yang hidupnya sulit. Banyak orang bilang Yesus berkulit putih. Entah benar atau tidak. Kurasa orang menganggap Yesus sebagai orang yang disalib. Dulu aku dengar Yesus orang yang sangat pemaaf, seperti teman. Orang bijak yang berkelana, mengajar dan apalah. Beberapa bilang dia anak Allah. Beberapa bilang dia juru selamat. Anak Allah, semacam penghubung antara Allah dan manusia. Menurutku dia hanya tokoh sejarah. Orang baik dan nabi, orang besar di langit. Entah, maksudku dia punya banyak aturan. Mereka menganggapnya nabi, orang baik yang banyak berbuat baik. Tapi banyak juga orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah Allah. Orang berpikir Yesus sama seperti Allah. Menyamakan dia dengan Allah. Entahlah. Bukti terakhir yang akan kita lihat adalah Yesus menaklukkan maut. Kebangkitan fisik Yesus adalah batu penjuru kekristenan. Ini penting bagi setiap kita, karena kita semua akan mati. Saat kamu ke pemakaman, saat peti diturunkan, tampaknya selesai sudah. Memang, Yesus mati, dikuburkan dalam makam, tapi kemudian hidup kembali. Kubur, kehilangan kuasa, dan maut telah ditaklukkan. Aku bertumbuh dalam keluarga tanpa keyakinan, agama, Allah, doa, Alkitab. Kami tidak berbicara soal itu. Ayahku ateis berat. Saat kakakku laki-laki lahir beberapa tahun sebelum aku, namanya Matthew. Ayah bilang namanya harus dieja dengan T, jangan Alkitabiah. Jangan dieja seperti dalam Alkitab. Jadi di akta kelahirannya namanya dieja dengan 1 T. Ketika aku 17 tahun di SMA, aku bertemu seseorang bernama Chris di kelas kerajinan kayu. Dia mendatangiku dan berkata, "Dengar, orang ini dulunya penggoda wanita, pengedar narkoba, dan apapun itu. Itulah sebabnya aku berkumpul dengan dia, dan dia bilang, 'Kau tahu, hidupku diubahkan oleh Yesus.' Lalu aku bertanya-tanya, tentang apa ini? Jadi aku mulai mencari tahu walau masih ragu seperti dulu. Jadi, ketika Chris mulai bicara padaku soal kekristenan, sebagai seseorang yang bertumbuh di keluarga ateis, aku tidak langsung terima begitu saja. Kemudian aku bertanya, memangnya benar terjadi dalam sejarah? Buktinya apa? Karena aku bukan orang yang mudah terbawa suasana. Aku tidak akan langsung percaya hanya karena terbawa suasana. Lalu ada dorongan yang menyuruhku untuk menyelidikinya. Jadi, ketika aku 19 tahun, aku pertama kali pergi ke gereja. Ada beberapa orang yang berpandangan skeptis. Orang yang serius dalam menjawab pertanyaan. Orang-orang seperti itu. Aku juga punya pertanyaan, tapi ini kutemukan, ini yang benar. Mari bandingkan ini dan ini. Aku mulai buka Alkitab tua dari kakekku dulu, karena kekristenan berkutat pada pribadi ini dan tak sekedar ide dan filosofi. Harus ku cari tahu, apakah tokoh ini benar ada? Ku jelajahi, ku pelajari, ku analisa. Jadi, kulihat dalam Injil bahwa dia ternyata ada. Tapi lalu aku mulai sadar bahwa ada orang-orang di luar Alkitab tanpa agenda kekristenan yang semuanya mengaku dia ada. Pada penyelidikan itu, aku sadar bahwa kekristenan bukanlah soal terbawa perasaan. Hal ini benar bukan karena aku menginginkannya untuk menjadi seperti itu. Tapi hal ini benar karena sebuah peristiwa sejarah menunjukkan bahwa makam aslinya memang kosong. Itulah perbedaan yang kusadari soal ini. Jadi, aku mulai menyadari bahwa ini bisa jadi antara hal yang terpenting atau justru hal terkonyol yang pernah ada di dunia ini. Tak mungkin ada di tengah-tengahnya. Setelah kupelajari, melihat bukti, kusimpulkan ini bukan sekedar hayalan, tapi benar adanya. Ada 4 bukti kebangkitan Yesus. Pertama, kuburnya kosong. Ketika teman-teman terdekat Yesus mengunjungi kuburnya di hari ketiga, tubuhnya tidak ada. Orang punya banyak penjelasan untuk soal ini, tapi tak ada yang menentang evaluasi yang mendalam.
Misalnya, mungkin pihak berwenang mencuri jasadnya. Tapi jika begitu, jasadnya bakal mudah ditunjukkan ketika orang-orang bilang Yesus bangkit dari kematian. Atau ada yang bilang, perampok mencuri tubuhnya. Ketika para murid tahu Yesus telah menampakkan diri, mereka langsung ke makam. Tubuh Yesus tidak ada. Hanya kain kafan yang tertinggal tertata. Inilah satu-satunya benda berharga yang bisa para perampok curi. Bahkan, kain penutup kepala Yesus telah terlipat. Bukti kedua kebangkitan Yesus adalah kehadirannya di tengah-tengah murid-murid. Yesus menampakkan diri lebih dari 11 kali setelah kebangkitannya. Dan pada suatu kesempatan ia menampakkan diri kepada 500 orang. Beberapa mungkin bilang, pasti cuma halusinasi. Tapi coba pikirkan, 500 orang tidak mungkin bisa berhalusinasi hal yang sama. Bukti yang ketiga adalah perubahan pada para murid. Mereka adalah sekelompok yang semangatnya putus karena pemimpin mereka telah dibunuh. Mereka takut kalau mereka bakal ditangkap dan dibunuh. Tapi tiba-tiba mereka diubahkan. Bukannya takut, mereka malah penuh harapan dan keberanian. Bahkan, saking yakinnya, mereka mengabarkan pada orang-orang, Yesus hidup. Para murid banyak yang dibunuh dan disiksa karena tidak berhenti menyebarkan pesan ini. Kenapa seseorang mau-maunya siap mati bila hal yang mereka tahu ini tidak benar? Tapi para murid percaya itu benar adanya. Hidup mereka telah diubahkan dan pergerakan ajaib ini telah menyebar ke seluruh dunia. Bukti yang keempat, Yesus masih tetap berdampak sampai saat ini. Ada 2,4 miliar jiwa lebih orang Kristen di seluruh dunia dari berbagai etnis, status ekonomi, dan sosial. Para murid berbicara soal Yesus yang bangkit. Dan ada miliaran orang Kristen di seluruh dunia yang juga bersaksi berjumpa dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Jadi bagaimana respon kita? Jelas bahwa Yesus benar menyatakan diri sebagai manusia yang identitasnya adalah Allah. Saat kita melihat bukti, ajarannya, hidupnya, karakternya, penggenapannya akan nubuat, dan kebangkitannya, semua memberi dukungan kuat bahwa apa yang Yesus katakan tentang dirinya adalah benar. Kebenaran ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan kebenaran yang bisa dialami dalam hati. Aku mengalami hubungan dengan Yesus, dan hidupku diubahkan. Itulah keinginan Yesus untuk kita, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Allah telah menyatakan dirinya dalam Yesus. Yesus yang diakuinya sebagai anak tunggal, dia sungguh bangkit dari kematian. Dan itu berarti ada harapan untuk hidup ini dan yang akan datang. Itulah yang aku dan kamu bisa temukan. Benedict Cumberbatch, Taylor Swift, Pikachu. Terjadi lagi. Tidak sengaja. Bunda Teresa, Bung. Dang. Khloe Kardashian, Samuel Jackson, Buzz Lightyear. Apa yang tadi kamu? Maaf, keterlaluan. Pikachu.